Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bersama Ibu Rahma, kali ini Ibu akan menjelaskan materi matematika untuk kalian kelas 11, khususnya di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Materinya adalah mengenai inverse fungsi dan fungsi inverse ya, atau kebalikannya. Baik, kita pahami dulu apa itu inverse ya. Ya, definisi inverse suatu fungsi jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, maka inverse fungsi f dilambangkan dengan f pangkat negatif 1. Adalah relasi yang memetakan b ke a dan dinyatakan dalam pasangan berurutan ya. Oke. Kemudian yang namanya fungsi inverse ya, pengertian dari fungsi inverse. Inverse suatu fungsi belum tentu merupakan bentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, yang ini bisa kalian baca ya, filenya bisa kalian unduh di aplikasi Sibajaka. Baik, di sini juga ada contoh kembali. Ini masih contoh mengenai fungsi ya. Masih yang akan Ibu jelaskan lebih detail, lebih lanjut adalah ini. Fungsi inverse dari fungsi komposisi ya, inverse dari fungsi komposisinya. Baik, kita pahami di sini contohnya yang akan Ibu jelaskan. Karena video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, jadi hal-hal yang sudah dijelaskan di video sebelumnya tidak banyak Ibu ulang di sini ya. Jadi supaya materi kita tetap berlanjut tentunya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal ini, jangan lupa untuk kalian yang belum like, subscribe channel YouTube Ibu, segera ya di-subscribe supaya Ibu cepat atau lebih lebih semangat lagi membuat video tutorial untuk kalian belajar di rumah. Ya, walaupun videonya sederhana, tapi yang penting pesannya tersampaikan ya. Baik, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas, yang akan Ibu jelaskan. Ini ada soal nomor 1, ini ada soal nomor 2-nya, ada A, B, C, dan ada D. Dan jangan lupa, di akhir pelajaran juga ada tugas. Tugasnya ada tugasnya ada 4 ya. Jadi jangan lupa perhatikan dulu dengan baik bagaimana cara menyelesaikan contoh soal ini. Karena nanti soalnya juga mirip, cara penyelesaiannya hanya beda di angka saja. Baik, sebelum Ibu menjelaskan contoh nomor 1, contoh soal nomor 1, Ibu akan menjelaskan dulu nomor 2. Karena levelnya adalah nomor 2 ini level soalnya lebih mudah kalau dibandingkan soal nomor 1 ya. Oke, penyelesaian. Ya, penyelesaiannya. Baik, cara menyelesaikan soal yang begini ya, tentukan inverse fungsi berikut. Nah, kita akan menentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 5x dikurang 7. Ya, cara menyelesaikannya adalah, nah ini sudah Ibu copy soalnya ya. Ini kita menyelesaikannya adalah dengan cara pemisalan. Dengan cara pemisalan ya, kita misalkan. Oke, di sini kita misalkan. Misal ya, kita misalkan S-nya nggak usah double juga ya, cukup satu saja supaya hemat ya. Kita misalkan di sini sebagai Y. Ya, kita misalkan di sini Y. Fx-nya ini kita ganti Y. Nah, Fx yang ini Ibu blok nih. Kelihatan ya yang Ibu blok ya? Oke, yang Ibu blok ini kita ganti dengan Y. Nah, jadi Y sama dengan 5x dikurang 7. Caranya adalah di sini hanya memindah-mindahkan saja supaya X sama dengan berapa gitu ya. Supaya X sama dengan apa gitu, sama dengan berapa gitu. Nah, caranya di sini ini sudah dimisalkan sama dengan Y. Kita copy lagi.
Nah, ini sekarang ini X-nya ini kita pindahkan ke sini atau yang negatif 7-nya aja. Negatif 7-nya kita pindah ke sini. Negatif 7-nya kita pindah ke sini, maka ini dikurang 7 ya, dikurang 7 begitu, maka yang ini dihapus. Nah, oke, sekarang selanjutnya ini di sini X ini harus sendirian ya. X-nya ini harus sendirian. Jadi, ini X-nya harus sendirian, maka yang 5-nya ini kita pindah. 5 terhadap X, 5 terhadap X ini kan kali. Lawan dari kali adalah bagi. Maka 5-nya ini turun ke sini. Nah, ini harus pakai equation ya. Maka bentuknya jadi begini sekarang. Nah, bentuknya jadi begini. Kita yang ini Y dikurang 7. Di sini Y dikurang 7. Y dikurang 7. Yang 5-nya ini turun ke sini membagi. 5-nya di sini. Nah, X-nya di mana? X-nya tetap di sini. Nah, ini sama dengan X ya, begini. Oke. Ini dia penyelesaiannya. Selanjutnya, nah X-nya sekarang kita rubah. X-nya kita taruh di depan sini ya. Ini X-nya kita pindah di depan sini. Kita pindah posisinya boleh aja. Boleh kita pindah posisinya sekarang. Nah, di sini X sama dengan X-nya yang ini kita hilangkan. Sudah begini saja caranya. Jadi di sini kemudian untuk inverse-nya, inverse fungsi F. Tadi kan fungsinya F ya. Ini fungsinya kan F ya. Nah, Fx fungsinya. Maka untuk inverse itu adalah kita misalkan dengan pangkat min 1 ya. Berarti untuk inverse itu kan pangkat min 1 F pangkat negatif 1 inverse. Ini inverse artinya ya. X-nya kita tutup. Nah, kita tutup kurung begini. Oke. Sekarang Y-nya ini, karena kita sudah kembalikan lagi ke fungsinya, ke fungsi inverse-nya, Y-nya kita ganti dengan X. Perhatikan, Y yang ibu blok kita ganti dengan X. Udah selesai. Jadi fungsi fungsinya, inverse dari fungsi tadi adalah ini dia. X dikurang 7/5. Oke, selesai. Jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Jawaban yang B bagaimana? Jawaban yang B juga sama ya, caranya sama, cuman beda ininya ya, beda apa namanya? Beda angkanya. Soalnya hanya bedakan dengan angka saja. Baik, sekarang sebentar, Ibu hapus dulu ininya. Nah, oke, sekarang penyelesaian soal yang B. Soal yang B, kita copy soalnya biar nggak lama nulis ya. Nah, copy paste di sini. Baik, sekarang Ibu taruh, oke, di tengah aja nggak apa-apa ya. Tetap di tengah aja. Oke, sekarang ini caranya juga pakai pemisalan. Kita misalkan, ntar Ibu pindah ke pinggir dulu ini. Oke, tetap pakai misal ya. Misal. Nah, kita misalkan sama seperti tadi. Kita misalkan, ini ada F-nya di sini ya. Ini ada F-nya. Oke, kita misalkan ini Ibu copy lagi. Taruh sini. Nah, kita misalkan, ini lihat, yang Ibu blok nih, lihat. Ini yang Ibu blok ini. Nah, Fx yang ini kita misalkan dengan Y. Ya, kita misalkan Y begitu. Oke, selanjutnya, sama seperti tadi, untuk mencari inverse-nya di sini, kita bikin X sama dengan. Jadi, X-nya sendiri, ya. X-nya sendiri, sama seperti ini tadi. Nah, supaya X-nya sendiri di sini. Oke, selanjutnya adalah, ini Ibu copy dulu, copy.
Ibu paste di sini lagi nih. Oke, yang penyebutnya ini, yang di bawah ini, yang ini, yang Ibu blok, ini kan membagi ini. Ini terhadap ini kan membagi. Lawan dari bagi adalah kali. Berarti ini taruh ke sini menjadi kali. Ibu copy. Nah, taruh di sini. Ini copy paste, ini pakai kurung ya. Ini pakai kurung. Nah, pakai kurung, di sini dikurung. Oke. Yang ini dihapus. Yang ininya kok Ctrl Z. Oke, yang ini yang bawahnya dihapus ya. Nah, yang ini Ibu perbaiki, lihat cara memperbaikinya. Cara memperbaikinya adalah ini sudah Ibu copy, maka Ibu blok semua saja, paste. Nah, jadi begini. Kenapa? Yang penyebutnya ini kan sudah ke sini dia tadi. Oke, selanjutnya ini bilangan ada yang di dalam kurung 2x tambah 5, ini kali dengan ini, berarti Y kali 2x, Y kali 5. Oke, sekarang proses perkaliannya. Oke, sekarang kita kalikan. Ini Y kali 2x, berarti 2xY. Ya. Ini Y kali positif 5, berarti tambah Y kali 5, 5Y. Oke, sama dengan 7x ditambah 1. Oke, sudah ya. Sekarang yang ada X, yang ada variabel X kita taruh ke sini. Yang ada variabel X-nya, sebentar, Ibu taruh ke pinggir dulu. Nah, sekarang yang ada variabel X kita taruh dari sebelah sini sama dengan yang tidak ada X-nya kita taruh sebelah sini. Jadi 7X kita pindah ruas ke sini, negatif positif 5Y ini pindah ruas ke sini. Oke, caranya begini. Ini berarti 2XY ya, 2XY. 7X pindah ruas jadi negatif 7X. Paham ya? Sama dengan ini 1. Ini positif 5Y pindah ruas ke sini jadi negatif 5Y. Paham ya sampai sini? Oke, baru pindah ruas. Selanjutnya yang ini perhatikan ini. Ini kita bikin pemfaktoran, kita faktorkan apa yang sama dari ini dan ini. Atau ini Ibu kasih merah. Nah, dari yang warna merah ini apa yang sama? Yang sama kita keluarkan. Dari sini dan ini yang sama adalah variabel X ya, sama-sama ada variabel X. Variabel X-nya kita taruh di luar. Kita pakai equation saja biar rapi tulisannya. Ini dia. Nah, yang sama dari yang merah ini dan ini yang sama adalah variabel X ya. Jadi X-nya kita keluarkan, buka kurung. Yang tidak keluar sini, yang beda kita taruh di dalam. Yang beda ini kan 2XY, X-nya taruh di luar, berarti yang di dalam sisa 2Y. 2Y, ya. Jadi, X kali 2Y itu kan sama dengan 2XY. Sementara ini negatif 7X, X-nya taruh di sini 1, berarti di sini sisa angka 7, ya. Sisa angka 7 sama dengan, nah kalau ini tetap kita tulis ulang lagi, 1 dikurang 5Y. Baik, selanjutnya supaya di sini X-nya sendirian, di sini sebelah sini X sendirian sama dengan begini. Ini supaya X sendirian ya, ini masih ada 2Y dikurang 7. Di sini supaya X-nya sendiri sama dengan berarti yang ini pindah. Nah, maka yang Ibu copy. Nah, Ibu copy di sini. Ya, Ibu copy saja. Oke, yang ini kita pindahkan. Ini X-nya supaya sendiri, maka yang ini kita pindahkan. Nah, yang ini kita pindahkan kemana? Ini X terhadap yang Ibu blok ini kan kali, maka lawan dari kali adalah bagi. X
kali ini, maka lawan dari kali adalah bagi. Maka ini pindah ke sini jadi bagi ya. Jadi membagi. Nah, sekarang oke, ini kita pindahkan. Kita pindahkan, Ibu hapus ya. Kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke situ. Tanda kurungnya kita hapus saja. Tanda kurungnya dihapus saja ya. Oke, ternyata tanda kurungnya nggak bisa terhapus. Oke, nggak apa-apa. Kita hilangkan tanda kurungnya sekarang. Nah, udah hilang tanda kurungnya. Oke, selesai. Begini saja caranya. Jadi, di sini fungsi F inverse-nya. Nah, inverse ya, F pangkat negatif 1. Inverse dari fungsinya adalah inverse dari fungsi fx-nya. Di sini F pangkat negatif 1 ya, inverse-nya. Ini kita kurung X-nya. Nah, begini. Sekarang di sini yang ada Y, ini kan ada Y ya, 5Y dan 2Y. Y-nya kita ganti dengan X. Y-nya jangan lupa diganti dengan X. Karena ini sudah inverse-nya. Nah, oke, selesai ya. Selesai fungsi inverse-nya. Oke, selanjutnya nomor bagian C, penyelesaian. Oke, penyelesaian kita selesaikan bagian C sekarang. Ya, sebentar Ibu kosongkan tempatnya sini. Ini dia. Oke, Ibu copy dulu soalnya. Nah, caranya begini. Seperti biasa, pakai pemisalan. Misal ya. Nih, Ibu taruh kiri biar rapi. Oke, sekarang kita misalkan. Misal. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, double-double atau bentar kita ulang tulisannya, nggak menarik begitu. Misal, nah ini dia, S-nya double ya. Udah, S-nya 1. Baik, sekarang selanjutnya kita misalkan yang ini tadi soalnya. Nah, X-nya ini, sekarang di sini ada F-nya ya, di sini ada F-nya. Nah, ini ada F-nya. Nah, Fx, ini Fx yang ini. Nah, Fx-nya ini yang Ibu blok, Fx-nya ini kita ganti dengan Y. Kita misalkan ya. Kita ganti dengan Y. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita akan mencari X sama dengan berapa. Begitu caranya ya. Caranya tetap sama yang ini. Baik. Sekarang langkahnya yang kita pindah-pindah, yang langkah pertama, kalau ada dua suku, ini yang ini tambah yang ini gitu. Jadi yang ini kan pecahan. Jadi pecahan ini dia karena ada pembagi, maka nanti akan mengalih ke sini. Caranya adalah ini 2X-nya ini pindah ruaskan dulu ke sini. 2X pindah ruas ke sebelah sini dulu. Jadi prosesnya begini. Prosesnya begini. Nah, sebentar Ibu perbaiki. Nah, oke. Ini kan kata Ibu tadi 2X-nya pindah ke sini. Jadi ini 2X ini kan positif, pindah ruas menjadi negatif 2X ya. Maka 2X yang sebelah sini dia dihapus. Nah, tanda tambahnya juga dihapus. Oke, sudah. Sekarang sudah begini bentuknya. Ini kan ada pembagi. Ini nggak bisa langsung pindah ruas atau gimana. 3 ini kan terhadap 6X dikurang 5 kan membagi. Nah, sekarang 3-nya ini kita pindahkan ke sini. Kalau tadi dia membagi, ke sini jadi kali ya. Ini tadi sebagai pembagi, ini jadi kali. Jadi 3-nya kali Y dikurang 2X. Ya, 3-nya kali ke sini. Oke. Ibu bikin dulu begini. Nah, 3-nya ini kita taruh di sini. 3 kali ya, kita kali begitu.
Nah, di sini hilang angka 3x-nya hilang, 3-nya hilang ya. 3-nya hilang, oke. Ibu hapus angka 3-nya, Ibu hilangkan. Nah, jadi begini. Oke, selanjutnya kita kalikan, yang ini kita kalikan. Ya, kita kalikan. Oke, sekarang kita kali 3 kali Y sama dengan 3Y. Ya, 3Y. 3 kali negatif 2X, 3 kali negatif 2X, negatif 6X. Sama dengan, ini ditulis ulang, 6 dikurang 5X ya. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah begini, yang ada variabel X-nya, yang mempunyai variabel X, taruh sebelah sini. Yang tidak ada X, pindah ke sebelah sini sama dengan ya. Yang ada X, yang ada variabel X pindah ke sebelah kiri, yang tidak ada X pindah ke sebelah kanan sama dengan. Oke, yang ada X-nya di sini negatif 6. Berarti negatif 6X ya. Negatif 6X. Kemudian yang ini negatif 5X pindah ruas ke sini, menyeberang sama dengan pindah ruas menjadi positif 5X sama dengan ini 6, tulis. Yang ini 3Y positif pindah ruas ke sini menjadi negatif 3Y. Oke, sekarang sudah sampai situ. Selanjutnya yang ini kita hitung sekarang. Sekarang ini kita hitung negatif 6X ditambah 5X. Negatif 6X ditambah 5X itu sama dengan negatif 1X ya. Atau cukup ditulis negatif X begitu. Sama dengan 6 dikurang 3Y. Oke. Ini X-nya masih negatif ya. X-nya masih negatif. Ini X-nya tidak boleh negatif, tetapi X-nya dia harus positif. Maka kalau X-nya masih negatif begitu, maka semua ruas di sini ya, semua ruas di sini dikali ya, dikali dengan negatif 1 ya, negatif 1. Nah, dikali dengan negatif 1. Oke, semua ruas itu dikali dengan negatif 1. Nah, sekarang kalau kita kali dengan negatif 1, hasilnya berapa? Hasilnya menjadi, di sini menjadi negatif X-nya menjadi positif X ya, menjadi positif X. Sama dengan 6. 6-nya ini positif menjadi negatif 6. Negatif 6, ini negatif 3Y menjadi positif 3Y. Nah, begitu. Ini kita hilangkan tanda. Ya, ini dia. Oke, sekarang penulisannya yang lebih tepat adalah kalau untuk negatif ini kita tukar posisi ya. Jadi 3Y dikurang 6 begitu. 3Y dikurang 6. Oke, di sini menjadi begini yang bagus penulisannya. X sama dengan 3Y dikurang 6 ya. 3Y dikurang 6. Oke, selesai. Kita simpulkan sekarang. Nah, kesimpulannya di sini kan udah dapet, ini udah selesai. Maka untuk inverse-nya adalah, inverse itu kan fungsinya tadi F ya. F pangkat negatif 1. Ini kita kurung. Nah, begini. Yang ini, Y-nya ini kita ganti dengan X. Y-nya kita ganti dengan X. Oke, udah selesai. Begitu saja penyelesaiannya. Ya, sekarang yang D. Penyelesaian yang D. Penyelesaiannya sekarang Ibu copy yang ini soalnya.
Nah, paste. Ya. Kemudian di sini sama seperti tadi kita misalkan misal ya. Kita misalkan. Oke, kita copy lagi yang ini. Nah, fx-nya kita ganti dengan Y, sama seperti tadi fx ini kita ganti dengan Y. Nah, selanjutnya yang di bawah ini penyebut X dikurang 3 pindah ke sini kali dengan Y. Oke. Kita lanjutkan. Maka di sini Y. Oke, pakai equation ya, sebentar. Ini dia. Maka yang ini Y kita kali dengan X dikurang 3. Berarti Y kali X dikurang 3 tutup kurung sama dengan ini dia X dikurang 3. Nah, begitu sama dengan 4X dikurang 2. 4X dikurang 2 ya. Oke, selanjutnya yang ini kali dulu dengan ini. Y dikali X, Y kali negatif 3. Y kali X, Y kali negatif 3. Selanjutnya ini enaknya lebih baik di kiri semua ya. Oke, Ibu pindah ke kiri. Lebih enak dipandang, lebih rapi kelihatannya. Oke, ini sudah di kiri sekarang. Selanjutnya kita kalikan. Kita kali Y kali X, X Y ya. X Y. Y kali negatif 3, negatif 3Y sama dengan 4X dikurang 2. Ya, selanjutnya yang mempunyai variabel X, yang punya variabel X kita taruh ke sini, yang tidak ada X-nya kita pindah ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita menggabungkan yang ada variabel X. Yang ada variabel X, maka ini adalah X Y ya. X Y. Nah, ini 4X pindah ruas ke sini. 4X-nya pindah ruas menjadi negatif 4X. Menjadi negatif 4X sama dengan ini negatif 3Y menjadi positif 3Y dikurang 2. Nah, sudah sampai sini. Ini Ibu kasih tanda nih. Ibu kasih tanda yang ini jadi warna merah. Nah, perhatikan yang warna merah. Yang warna merah di sini ada X, di sini ada X. Jadi X-nya kita keluarkan. Ini berarti nanti ini X-nya kita taruh di luar, yang di dalam kurung Y dikurang 4 ya. Y dikurang 4, oke. Ini sekarang nah, X-nya ini kita keluarkan, X ya. Buka kurung Y dikurang 4. Nah, maksudnya begini. Ini kan ini dan ini kan sama-sama apa? Sama-sama punya X. X-nya kita taruh keluar, yang sama cukup satu saja. Yang tidak samanya Y dikurang 4 taruh di dalam kurung. Karena kalau X dikali Y ini kembali ke X Y. X kali negatif 4 ini menjadi negatif 4X ya. Oke, sama dengan ini 3Y dikurang 2. 3Y dikurang 2. Oke, sudah. Sekarang ini tulisannya kurang rapi ya. Oke, nggak apa-apa aja deh. Oke, sekarang yang ini, nah, ini Ibu copy dulu, taruh sini. Nah, copy taruh sini. Selanjutnya, oke, sudah di copy. Nah, ini X-nya nggak tercopy ya. Nah, X-nya di sini. Ini X-nya supaya sendirian, berarti Y dikurang 4-nya dia, ini kan X kali ini. Lawan dari kali adalah bagi, berarti ini ke sini membagi. Nah, jadi ini, nah, pindah ke sini.
menjadi membagi ya. Nah, jadi ke sini. Nah, jadi bagi begini. Oke, ini Y dikurang 4. Nggak usah pakai kurung. Oke, selesai sudah. Sampai sini kita simpulkan. Untuk kesimpulannya di sini. Oke, ini kita rapikan dulu, taruh sini ya. Supaya sejajar gitu loh, enak dilihat. Nah, oke, yang ini. Oke, sekarang penulisannya adalah untuk inverse fungsinya. Nah, di sini kita ini udah selesai ya. Jadi inverse fungsinya berarti fungsi inverse dari fungsinya ini, nah, pangkat negatif 1, X-nya kita kurung. Nah, sama dengan di sini kan ada Y, Y-nya kita ganti dengan X ya. Di sini ada Y, Y-nya kita ganti dengan X. X. Oke, sudah selesai. Nah, ini ada tugas ya untuk kalian. Baik, sebelum menyelesaikan tugas itu, karena tadi soal nomor 1 kita lewatkan, maka sekarang kita akan menjawab soal nomor 1 ya. Kita akan menjawab soal nomor 1 penyelesaian. Nah, di sini kita diminta menentukan inverse dari G komposisi H. Nah, G komposisi H-nya apakah sudah ada? Nah, kontrol copy. Nah, ini G komposisi H. Kalau G komposisi H, ini ada X ya. Nah, begini. Ini uraiannya adalah, di sini berarti G ya, G. Nah, H kan begini, ini materi pada pertemuan yang lalu ya. Nah, begini. Apakah fungsi G-nya sudah ada? G-nya sudah ada? X-nya apakah sudah ada? Oke, kita diketahui dulu di sini. Diketahui. Di sini GX-nya. Apakah sudah ada GX-nya? Ini harusnya G-nya tidak kapital ya. Oke. Nih GX-nya berapa? GX-nya ada atau tidak? Ini G inverse ya. Maka untuk HX-nya ada enggak? HX-nya ada. Nah, HX-nya ada, GX-nya enggak ada. GX-nya di sini adalah inverse. Nih, GX-nya adalah inverse. Maka untuk kembali ke GX, untuk menjadi, ini kan inverse GX, ini GX. Untuk mencari GX, ini inverse ya, diinverskan dulu. Untuk mencari GX-nya dicari. Ini kan inverse dari GX. Jadi untuk mencari GX, yang fungsi inverse, G inverse-nya ini kita balik lagi, kita inverskan lagi. Oke, sekarang kita inverskannya di sini. Di mana ya? Bingung Ibu jadinya. Oke, mencari GX di sini ya, di sini aja. Mencari GX. Nah, langkahnya adalah misal. Kita misalkan dari ini ya. Kita misalkan dari fungsi ini. Nah, kita misalkan dari fungsi G inverse-nya itu. Nah, kita misalkan dari sini. Ini kita misalkan ya sama seperti tadi. Ini G inverse-nya ini. G inverse-nya itu kita misalkan seperti tadi. Kita misalkan menjadi kini kita misalkan menjadi Y. Nah, kita misalkan menjadi Y begini. Jadi caranya kalau ada pembagi, ini 2X. 2X-nya kita kali dengan Y. Oke. 2X-nya kita kali dengan Y.
Mana equation-nya? Ini, berarti 2x kita kali Y. 2x kita kali dengan Y, langsung aja ya. 2xy sama dengan X dikurang 6. Nah, begitu. Oke, selanjutnya yang ada variabel X kita pindah ke sini. Yang tidak ada X, tetap yang nggak ada X cuma negatif 6 ya. Ini ada X-nya. Berarti X yang ini pindah ke sini. Oke, X-nya kita pindah. Berarti 2xy ini kan X-nya positif. Pindah ruas menjadi negatif X sama dengan negatif 6. Nah, begitu. Sekarang dari ini dan ini ibu blok merah. Nah, ibu blok warna merah. Nah, perhatikan yang warna merah. Dari yang warna merah ini yang samanya apa? Dia adalah sama-sama punya variabel X. Maka X-nya kita taruh di luar. X-nya kita taruh di luar. Nah, ini punya angka 1 ya. Di sini punya angka 1 sebenarnya ya, 1x ya. Oke, X-nya kita taruh di luar sekarang. X buka kurung. Yang ini berarti ada Y dikurang ini 1. Nah, begitu. Sama dengan negatif 6. Oke, sekarang supaya di sini X-nya sendiri, maka Y dikurang 1-nya dia pindah ke sini, membagi. Jadi negatif 6 dibagi Y dikurang 1. Gini penulisannya. Penulisannya sebentar. Penulisannya begini. X sama dengan, nah, di sini negatif 6 dibagi Y dikurang 1. Nah, selesai. Ini apa? Tadi kan di sini yang kita ini G ya. Berarti di sini tadi inverse dari G. Nah, Ibu copy dulu. Nah, begini. Oke, tadi kan G. G pangkat negatif 1. Ya. Pangkat negatif 1. Nah, G pangkat negatif 1 diinverskan lagi. Diinverskan lagi. Nah, diinverskan lagi. Nah, begitu. Diinverskan lagi. Maka di sini Ibu copy hasil akhirnya adalah begini. Inverse ini kan negatif 1, ini negatif 1, negatif 1-nya jadi hilang ya. Negatif 1-nya ini hilang, negatif 1-nya ini juga hilang. Jadi di sini tinggal G. Ya. Sisa G. Nah, GX jadinya. Y-nya ini kita ganti dengan X. Oke, udah selesai. Ini GX-nya. Ibu kasih warna merah ya, udah selesai. Selanjutnya ini perkaliannya. Nah, perkaliannya ini GX-nya yang Ibu pakai atau Ibu bikin warnanya beda aja deh. Ibu kasih warna biru ya. GX-nya. Kemudian HX-nya ini. Ibu kasih warna biru juga. Oke, Ibu copy aja. Ibu copy ke sini GX, ini HX-nya. Nah, ya, ini GX dan HX-nya. Oke, sekarang kita selesaikan di sini. Ini GX, HX. Oke, sebentar. Ini Ibu copy aja deh, supaya cepat ya. Nah, oke, ini HX-nya kita ganti dengan fungsi H. Fungsi H. HX kita ganti dengan fungsi HX sama dengan 2X dikurang 7. Maka di sini 2X dikurang 7. Oke, sudah. Di sini Ibu copy lagi. Nah, Ibu copy lagi di sini. Oke, sekarang pada fungsi G, ini ada fungsi G. Fungsi G-nya tadi apa? Fungsi G-nya ini. Fungsi G-nya kita ganti dengan ini. Nah, negatif 6 dikurang X. Nah, G-nya kita ganti dengan itu.
Nah, oke. Setiap ada X, di mana ada X, ini ada X, X-nya diganti dengan ini. X-nya ini diganti dengan ini ya. X-nya diganti dengan 2X dikurang 7. Nah, dikurang 1 ya. Ini kita hapus karena sudah masuk ke GX. Oke, sekarang kita selesaikan. Sekarang ini 2 dikurang X, 2X dikurang 7 dikurang 1. Ini boleh ini dihilangkan tanda kurungnya, nggak apa-apa. Ya, tanda kurungnya dihilangkan, maka menjadi negatif 7 dikurang 1 itu menjadi negatif 8 ya. Menjadi negatif 8. Oke. Menjadi negatif 8. Ya, kita ganti. Oke, kita koreksi dulu dari sini, sepertinya ada keliru tadi sedikit. Kita dari sini kita lihat fungsi G-nya dulu, G-nya kita ganti ya. Oke, ini mohon maaf, ini Ibu hapus dulu, sepertinya ada kekeliruan. Oke, sekarang ini HX-nya sudah diganti 2X dikurang 7, sekarang G-nya Ibu copy dulu ini ya. Ibu copy, paste di sini. Oke, ini G, ada G. G-nya kita ganti dengan fungsi GX. Fungsi GX-nya ini. Fungsi GX-nya. Nah, ini di sini ada kekeliruan sedikit. Ya, ada kekeliruan di atas ternyata. Ini kita koreksi lagi. Ini kan X kali Y, ini X Y. Angka 2-nya nggak ada. Angka 2-nya harusnya ada di sini ya. Nah, di sini. Jadi ini kurang angka 2-nya ya, kurang angka 2-nya. Oke, Ibu mohon maaf. Ini sudah ya, sudah direvisi. Ini ada angka 2-nya. Di sini juga ada angka 2-nya. Bukan di itu ya, di depan, di sini angka 2-nya. Nah, 2-nya. Kemudian maka yang di sini juga ini, nah G-nya, G yang ini, lihat Ibu blok, G-nya yang Ibu blok itu kita ganti dengan ini. Nah, kita taruh di sini. Paste. Oke, di sini kan ada X. Di sini ada X nih. Ini ada X, 2X dikurang 1. X ini kita ganti dengan ini. Nanti yang ini kita hapus. X yang ini kita ganti dengan ini. Ini kita hapus saja langsung. Nah, X yang ini kita ganti dengan 2X dikurang 7. Kita ganti dengan 2X dikurang 7. Nah, oke. Sekarang kita kalikan. Ini 2 kali 2X dikurang 7. Oke, kita kalikan. Di sini ini tetap aja begini. Paste. Nah, sekarang ini 2 kali 2X menjadi 4X ya. 4X. Ini 2 kali negatif 7, negatif 14. Negatif 14 dikurang 1. Oke, selanjutnya Ibu copy lagi. Nah, sekarang ini negatif 14 dikurang 1 sama dengan negatif 15. Negatif 15. Oke, sudah selesai ya penyelesaian akhirnya sampai di situ. Sampai di situ ya. Oke, untuk fungsi, oh ya, tadi yang ditanya dulu, kita kembali ke soal. Yang ditanya adalah inverse dari G komposisi H ya, inverse dari G komposisi H. Oke, ini baru yang kita hitung, ini baru G komposisi HX. Jadi mencari inverse-nya, mencari inverse dari fungsi G. Nah, caranya adalah yang ini kan ini yang akan kita cari inverse-nya ya. Yang akan kita cari inverse-nya. Nah, oke.
Ini soalnya cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Kalau mencari inverse-nya, misal yang ini kita copy lagi. Nah, kita copy yang ini nih. Nah, ini kita ganti dengan Y. Berarti Y sama dengan ini. Nah, sekarang ini Y-nya Ibu bikin di equation saja. Y sama dengan. Nah, yang ini Ibu hapus ya. Nah, oke. Nih sekarang. Oke, sama seperti tadi. Berarti yang ini ke sini kali. Dikalikan. Nah, berarti di sini Y kali 4X dikurang 15 sama dengan negatif 6. Oke, kita kalikan sekarang. Kita kalikan 4 kali Y kali 4X, maka menjadi 4X Y. Pakai equation ya, yang supaya bagus tulisannya. Pakai equation sebentar. Ini Ibu bikin ke kiri. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Ibu, segera di-subscribe ya, supaya Ibu lebih semangat membuat video tutorial untuk kalian. Karena lumayan juga lelahnya. Jadi kalau kalian subscribe channel YouTube Ibu, Ibu jadi semangat ya. Oke, kita selesaikan. Kita kalikan ini Y kali 4X menjadi 4XY dikurang ini Y kali negatif 14, berarti negatif 14Y sama dengan negatif 6. Oke, sekarang yang tidak ada yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke sebelah sini ya. Yang tidak ada X-nya pindah sebelah sini. Oke. Selanjutnya adalah untuk memindahkannya begini caranya. Ini 4X. Ini 4XY tetap 4XY dulu kita tulis. Ini negatif 14Y pindah ruas menjadi, ini kan negatif 14Y menjadi positif 14Y dikurang 6 ya, begitu. Nah, sekarang di sini ini kan nggak ada ini tidak ada hanya 4XY, maka di sini harus dia X sendiri. Supaya X sendiri, jadi di sini pindah ruas ya ininya. Ini 4XY-nya, 4XY-nya. Iya, baik, ternyata ada kekeliruan sedikit ya. Oke, perhatikan. Ada kekeliruan sedikit, ini 4X dikurang 14. Ini kan harusnya 4X dikurang 15 ya, bukan 14. Oke, mohon maaf, keliru satu angka. Nah, 15 ya. Oke, ini sudah Ibu perbaiki, 15. Selanjutnya, ini di sini supaya X-nya sendiri. Supaya X-nya sendiri, maka ya suruh sendirian. Yang lain suruh pindah. Kalau X-nya di situ harus sendirian. Yang bukan X suruh pindah ya. Itu jadi sendirian nanti X-nya. Oke, X sendirian sama dengan ini 15Y dikurang 6. Terus Y-nya kemana? 4Y-nya kemana? 4Y-nya turun ke sini. 4Y-nya membagi. Nah, 4Y-nya taruh di sini. 4Y. Oke, sudah begitu saja penyelesaiannya sudah selesai ya. Baik, di sini maka untuk apa tadi yang ininya, untuk ini nih. Kan kita diminta menentukan ini. Kita diminta menentukan ini ya. Nah, kita diminta menentukan inverse dari G komposisi H X. Nah, maka inverse-nya di sini adalah sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Sekarang karena di sini sudah X, di sini masih Y, yang Y ini kita ganti dengan X. Nah, sudah selesai penyelesaian soal nomor 1. Ya, untuk kalian mudah-mudahan video atau penjelasan Ibu kali ini bisa dipahami. Dan jangan lupa ada tugas, ya ada tugas, ini tugasnya dia. Sebentar kita scroll. Ini tugasnya.
Tugasnya ada 4 soal. Ya, ada 4 soal ini. Tugasnya wajib diselesaikan dan wajib dikumpulkan supaya kalian bisa mendapatkan nilai. Ya, untuk kalian jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar dengan semangat, pelajari dengan baik dari tutorial yang Ibu jelaskan ini ya. Apabila kalian masih saja kurang jelas, silahkan kalian menghubungi Ibu bisa melalui WhatsApp atau melalui Telegram. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Ibu supaya lebih semangat di membuat video tutorial untuk kalian belajar di rumah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.